Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Al Nassr dikabarkan menjadi salah satu klub Saudi Pro League yang sahamnya akan dilepas oleh Public Investment Fund Arab Saudi. Cristiano Ronaldo yang memiliki saham di klub tersebut berpeluang memperoleh keuntungan besar dari penjualan tersebut. Informasi lainnya pemirsa, pakar transfer Fabrizio Romano membocorkan bahwa bek timnas Indonesia, Calvin Verdong, semakin dekat dengan Lille. Dirinya menyebut NIC Nijmegen telah menyetujui kesepakatan nilai transfer sebesar 3 juta euro dengan klub asal Perancis tersebut. Mauro Zylstra resmi mengucapkan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia atau WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag, Belanda, Jumat 29 Agustus 2025. Dengan demikian, penyerang FC Volendam berusia 20 tahun itu kini sah membela timnas Indonesia. Selain Zylstra, proses pengambilan sumpah juga dilakukan 3 pemain diaspora yang akan memperkuat timnas putri Indonesia. Yakni Isabel Koryankov, Pauline Jenit van de Poel, dan Isabel Noti. Naturalisasi keempat pemain ini merupakan tindak lanjut dari surat keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sebelumnya telah menyetujui pemberian kewarganegaraan. Zylstra menjadi sorotan utama dalam proses naturalisasi kali ini. Meski belum mencatat debut di Eredivisie, penyerang muda itu tampil impresif bersama tim U21 FC Volendam dengan torehan 17 gol dan 7 assist dari 21 laga. Catatan tersebut membuatnya digadang-gadang sebagai tambahan amunisi penting bagi lini depan timnas Indonesia U23, sekaligus berpotensi memperkuat tim senior di masa depan. Dua pemain timnas Indonesia, Jay Idzes dan Emil Audero, saling berhadapan pada pekan kedua Liga Italia 2025-2026. Pertemuan itu berlangsung saat Sassuolo bertandang ke markas Cremonese di Stadion Giovanni Zini, Sabtu 30 Agustus 2025, dini hari waktu Indonesia bagian Barat.
Emil Audiro tampil penuh sebagai penjaga gawang Cremonese, sementara Jay Idzes mengisi posisi bek tengah Sassuolo. Menurut catatan Serie A, keduanya bermain selama 90 menit. Laga ini tercatat sebagai penampilan kedua Emil Audiro bersama Cremonese musim ini, sekaligus menjadi debut Jay Idzes untuk Sassuolo. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Cremonese 3-2 lewat gol penalti Manuel De Luca di masa tambahan babak kedua. Sebelumnya, Cremonese sempat unggul 2 gol melalui Filippo Terracciano dan Franco Vasquez. Namun Sassuolo mampu menyamakan kedudukan lewat Andrea Pinamonti dan Domenico Berardi. Hasil ini mengantarkan Cremonese ke puncak klasemen sementara Liga Italia dengan 6 poin dari 2 laga. Sedangkan Sassuolo terpuruk di dasar klasemen tanpa satupun poin. Pada pekan berikutnya, Sassuolo akan menghadapi Lazio pada Minggu 14 September 2025. Sementara Cremonese dijadwalkan bertandang ke markas Hellas Verona di hari berikutnya. Pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano mengabarkan bahwa bek timnas Indonesia Calvin Verdong akan segera bergabung dengan klub Liga Utama Prancis, Lille. Menurut Romano, NIC Nijmegen telah menyetujui kepindahan sang pemain dengan nilai transfer mencapai 3 juta euro atau sekitar 57 miliar rupiah. Meski demikian, Verdong masih akan tampil membela NIC Nijmegen pada laga akhir pekan ini melawan Fortuna Sittard Minggu 31 Agustus 2025 di Fortuna Sittard Stadion. Pertandingan tersebut sekaligus menjadi ajang perpisahan Verdong setelah 3 tahun memperkuat NIC sejak 2022. Usai laga kontra Fortuna Sittard, Romano menyebut Verdong dijadwalkan menjalani tes medis sebelum resmi diumumkan sebagai pemain Lille. Verdong sendiri dikenal sebagai salah satu pilar penting di timnas Indonesia. Konsistensinya membuat supporter Garuda menjulukinya sebagai El Konsisten.
Dirinya dijadwalkan kembali memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday September menghadapi Lebanon dan Cina Taipei yang menjadi persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hei, 10 orang yang panglima. 10. Tim 10. Pertandingan PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025-2026 resmi ditunda. Kepastian tersebut diumumkan oleh I-League selaku operator kompetisi melalui surat resmi yang ditujukan kepada manajemen kedua klub. Laga yang semulanya dijadwalkan berlangsung pada Minggu 31 Agustus 2025 itu harus ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan yang dinilai tidak kondusif menyusul adanya kericuhan. Penundaan ini juga merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Kebijakan tersebut didasarkan pada pasal 23 ayat 6 Regulasi Kompetisi Super League 2025-2026 terkait penyesuaian jadwal pertandingan. Diketahui, mahasiswa dan masyarakat umum menggelar aksi unjuk rasa di Makassar pada Jumat 29 Agustus 2025. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk Afan Kurniawan yang meninggal dunia usai terlindas kendaraan taktis milik Brimob. Kemudian muncul kemarahan warga yang berujung pada kericuan hingga pembakaran kantor DPRD Makassar. Tidak hanya itu, bahkan terdapat korban luka hingga meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Melalui akun Instagram resminya pada Jumat 29 Agustus 2025, klub asal Prancis Olympique Marseille mengunggah foto gelandang mereka Pierre-Emile Hosberg yang berpose memberi hormat. Dalam keterangan unggahan, klub tersebut menuliskan Gama, Afan Kurniawan, dan Umar Amarudin dengan disertai emoji tangan menyatu sebagai simbol doa dan penghormatan. Unggahan tersebut menuai lebih dari 80.000 tanda suka dan banjir komentar dari warganet Indonesia yang menyampaikan apresiasi atas perhatian klub Prancis itu terhadap tragedi yang terjadi di tanah air. Afan Kurniawan meninggal setelah tertabrak dan terlindas kendaraan taktis saat bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian.
Rekaman video detik-detik peristiwa tersebut sempat viral di media sosial dan turut mendapat sorotan media internasional, termasuk Marseille. Selain Afan, Marcel juga menyebut nama Gama dan Umar Amarudin dalam unggahan tersebut. Gama merupakan pelajar SMKN 4 Semarang yang tewas akibat tembakan oknum polisi di Jawa Tengah pada November 2024. Pelaku penembakan telah divonis 15 tahun penjara pada Agustus 2025. Sementara itu, Umar Amarudin adalah sesama pengemudi ojek online yang juga menjadi korban saat aksi demonstrasi di Jakarta. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Public Investment Fund atau PIF, konsorsium investasi milik Kerajaan Arab Saudi, dikabarkan berencana menjual 25% saham dari 4 klub besar Saudi Pro League, termasuk Al Nassr. Jika rencana ini terrealisasi, Cristiano Ronaldo yang disebut-sebut memiliki sebagian saham Al Nassr diperkirakan akan ikut terdampak secara finansial. Informasi ini dirangkum dari sejumlah media Timur Tengah yang menyebutkan bahwa PIF saat ini menguasai sekitar 75% saham di 4 klub besar Saudi, yakni Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, dan Al Ahly. Penjualan sebagian saham ini disebut bertujuan untuk menarik investor baru, serta mendorong perkembangan Saudi Pro League ke kancah internasional. Namun, situasi Al Nassr memiliki pengecualian tersendiri. Mengutip laporan di The Sun, Cristiano Ronaldo disebut memiliki sekitar 15% saham klub tersebut. Kepemilikan itu disebut sebagai bagian dari kesepakatan ketika sang pemain bergabung dengan Al Nassr pada 2023. Kepemilikan saham tersebut dikabarkan memberinya hak istimewa dalam pengambilan keputusan klub, termasuk dalam pemilihan pelatih maupun perekrutan pemain. Salah satu contohnya adalah kabar bahwa Ronaldo sempat mengusulkan pembelian Joao Felix pada bursa transfer musim panas ini. Apabila PIF benar-benar melepas 25% saham Al Nassr, maka Ronaldo disebut berpeluang mendapatkan keuntungan finansial, baik dengan menjual sebagian saham miliknya maupun tetap mempertahankannya untuk bermitra dengan investor baru. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak PIF maupun Ronaldo terkait rencana penjualan saham tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.